Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan memaparkan tentang sikap dan penilaian ulama Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah, kepada keluarga Nabi, khususnya kepada pribadi Imam Hussein alaihissalam. Beliau alaihissalam bukan hanya termasuk dari Ahlul Bait, bahkan merupakan kecintaan dan wewangian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sudah pemirsa ketahui bahwa Ibn Taimiyah, seorang ulama yang diikuti kelompok Wahabi, memang bermasalah dengan Ali. Sebagaimana sudah dipaparkan mengenai berbagai komentarnya tentang Ali. Bahkan kebenciannya terhadap Ali menjalar pada putra-putranya, yang diantaranya adalah Imam Hussein. Ketika Al-Husain akan bergegas menuju Kufah, beberapa tokoh diantaranya adalah Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Bakar ibn Abdurrahman, Ibn Harith, dan lainnya menasehati Al-Husain agar ia mengurungkan rencana kepergiannya ke Kufah demi keselamatan jiwanya. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 4 cetakan pertama tahun 1986 halaman 530, Ibn Taimiyah menulis, ternyata apa yang diucapkan mereka, yaitu pada Al-Husain, terbukti kepergiannya tidak membawa maslahat pada agama atau dunia, namun orang-orang zalim dan pembangkang telah berhasil menggapai cucu Rasulullah hingga mereka membunuhnya dalam keadaan teraniaya dan syahid. Dengan kepergian hingga terbunuhnya Al-Husain sebagai bentuk kerusakan atau fasad yang tidak mungkin terjadi andai dia duduk di kotanya, yaitu Madinah. Jika tujuan kepergiannya yaitu ke Karbala untuk kebaikan dan mencegah kejahatan, ternyata hal itu tidak ia dapati. Malah kejahatan bertambah dengan kepergian dan kematiannya. Paparan Ibn Taimiyah telah merendahkan kedudukan Al-Husain alaihissalam dengan mengatakan kepergiannya tidak membawa maslahat pada agama atau dunia. Kebencian Ibn Taimiyah memang sangat berdasar, bagaimana tidak, karena dia adalah pemuja dan pembela Bani Umayyah di setiap ruang dan waktu. Wajar saja jika ia dapati ada yang mencoba dalam merendahkan kelompok yang diidolakannya. Dengan sigap dan tegas dia akan membelanya, walaupun harus berbenturan dengan tokoh mulia seperti Imam Al-Husain sebagai penghulu kaula muda di surga kelak. Apakah kebutaan mata dan hatinya telah akut sedemikian rupa hingga ia tidak lagi mengetahui berbagai hadis sahih dalam berbagai literatur Islam yang membuktikan keabsahan nubuat Rasulullah tentang Al-Husain yang pasti akan syahid di Karbala? Apakah Ibn Taimiyah tidak mengetahui hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah atau Ummu Salamah? Berikut ini kami berikan bukti beberapa riwayat dari kedua istri Nabi itu, seperti dinukil oleh Al-Haythami, seorang ulama Ahlus Sunnah, dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 2001 halaman 218, hadis nomor 15113, dari Aisyah atau Ummu Salamah bahwa Nabi berkata kepada salah satu dari keduanya, telah datang padaku malaikat yang sebelumnya tidak pernah masuk ke rumah. Dia berkata, sesungguhnya putramu Husain akan terbunuh. Jika engkau mau, akan aku perlihatkan padamu tanah tempat terbunuhnya. Lalu dia tunjukkan tanah berwarna merah. Berkata Al-Haythami, Ahmad telah meriwayatkan dan para perawinya adalah perawi sahih. Riwayat yang senada juga dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang konon kelompok Wahabi ini selalu menisbatkan diri sebagai pengikut mazhab Hambali. Dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah cetakan pertama tahun 1983 halaman 770, dari Aisyah atau Ummu Salamah berkata, sesungguhnya Nabi berkata kepada salah satu dari keduanya, telah datang padaku malaikat yang sebelumnya tidak pernah masuk ke rumah. Dia berkata, sesungguhnya putramu Husain akan terbunuh. Jika engkau mau, akan aku perlihatkan padamu tanah tempat terbunuhnya. Lalu dia tunjukkan tanah berwarna merah. Berkata Muhaqqiq, sanadnya sahih.
Hadis sahih lainnya yang ditulis oleh Al-Haythami, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Majma'nya berikut ini. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 2001 halaman 219, hadis nomor 15116. Dalam riwayat dari Ummu Salamah berkata, suatu hari Rasulullah sedang duduk di rumahku. Dia berkata, jangan ada yang boleh masuk. Aku menunggu, lalu Al-Husain masuk. Aku mendengar isak tangis Rasulullah. Aku lihat sementara Al-Husain berada di pangkuannya dan Nabi mengusap dahinya sambil menangis. Aku berkata, demi Allah, aku tidak tahu ketika dia, yaitu Al-Husain masuk. Rasulullah berkata, Jibril tadi bersama aku di dalam rumah dan berkata, engkau mencintainya? Aku jawab, iya. Lalu dia berkata, umatmu akan membunuhnya di daerah bernama Karbala. Lalu Jibril menunjukkan padaku tanahnya. Al-Haythami menilai riwayat tersebut dengan mengatakan, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan banyak jalur periwayatan dan salah satunya diisi oleh para perawi yang terpercaya. Hal ini dikukuhkan pula oleh Sayyidina Ali, sebagaimana ucapan beliau dicatat oleh Al-Haythami pada halaman yang lain dalam kitabnya. Halaman 221, hadis nomor 15124. Dan Ali berkata, Al-Husain akan dibunuh dengan keji. Sesungguhnya aku mengetahui tanah tempat dibunuhnya dekat dengan 2 sungai. Al-Haythami berkata, At-Tabrani telah meriwayatkannya dan para perawinya terpercaya. Riwayat lain tentang nubuat Rasulullah bahwa Al-Husain akan dibunuh oleh sekelompok manusia yang diidolakan oleh Ibn Taimiyah, yaitu Bani Umayyah, di mana riwayat tersebut tercatat dalam kitab berikut. Di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 446. Hadis nomor 648. Dari Abdullah bin Nujay, ayahnya berkata, pada suatu saat dia pergi bersama Ali. Sementara ayahnya Nujay adalah pemegang bejana tempat bersucinya, yaitu tempat bersucinya Ali. Ketika keduanya sampai di Nainawa, dalam perjalanan menuju Siffin, tiba-tiba Ali memanggil dan berkata, sabarlah wahai Abu Abdillah, sabarlah wahai Abu Abdillah di tepi sungai Furat. Aku berkata, ada apa? Lalu Ali menjawab, suatu ketika aku pernah menemui Nabi dan kedua matanya tengah berlinang. Aku bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, adakah seseorang yang telah membuatmu marah? Mengapa kedua matamu berlinang? Rasulullah menjawab, baru saja Jibril beranjak dariku sebelum kamu datang dan membawa berita bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat. Jibril berkata kepadaku, apakah engkau ingin mencium tanahnya? Aku berkata, iya. Maka Jibril mengulurkan tangannya, lalu ia menggenggam sekepal tanah. Kemudian Jibril memberikannya kepadaku, maka aku tidak sanggup menahan air mataku berlinang. Berkata muhakkik, sanadnya sahih. Apakah sekelas Ibn Taimiyah yang dijuluki dengan Syekhul Islam, Mujaddid As-Sunnah, tidak mengetahui berbagai riwayat sahih tadi yang datang dari Rasulullah sebagai peringatan pada umatnya bahwa Al-Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wa alihi, akan dibunuh dengan keji di satu tempat yang bernama Karbala? Ataukah ungkapan Syekhul Islam, Mujaddid As-Sunnah hanya dimonopoli oleh kelompok penerus sunnah Bani Umayyah? Sehingga judul kitab karya Ibn Taimiyah yaitu Minhajus Sunnah An-Nabawiyah hanya sebagai cover pemanis, sementara kontennya adalah Minhajus Sunnah Bani Umayyah. Ternyata kebencian Ibn Taimiyah kepada Imam Husain diteruskan pula oleh murid setianya yaitu Ibn Qayyim. Dapat disaksikan pada paparan yang akan datang betapa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, di mana tindak tanduk Ibn Qayyim adalah mutasi dari sepak terjang gurunya yaitu Ibn Taimiyah. Benar pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dalam paparannya, Ibn Qayyim ketika menguraikan kasus kemunculan Imam Mahdi
kelak pada saat menjelang kiamat, ia berkata bahwa ada 4 pendapat, yang diantaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Manarul Munif karya Ibn Qayyim yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid halaman 151. Ibn Qayyim berkata, pendapat ketiga, dia adalah seorang lelaki dari Ahlul Bait Nabi, keturunan dari Al-Hasan bin Ali, sampai kalimat, dan sesungguhnya Al-Hasan telah melepaskan kekhalifahan karena Allah, maka Allah menjadikan dari anak keturunannya yang akan menjadi khalifah yang hak, di mana dengan itu ia akan menebar keadilan yang memenuhi bumi. Ini sebagai sunatullah pada hambanya, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah memberi dia atau keturunannya yang lebih utama dari itu. Hal ini berbeda dengan Al-Husain. Dia berambisi terhadap kekhilafahan. Kami tegaskan, berambisi terhadap kekhilafahan dan berperang untuk itu, namun dia tidak berhasil menggapainya. Wallahu a'lam. Apakah Ibn Qayyim tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar sebagaimana gurunya, yaitu Ibn Taimiyah, perihal berbagai sabda Nabi tentang keutamaan Al-Husain, bahwa Al-Husain pasti akan menggapai kesyahidan di tanah Karbala? Sesungguhnya tuduhan Ibn Qayyim terhadap Al-Husain bisa mengarah kepada Rasulullah jika mengkaji berbagai sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi yang sahih dan diakui oleh para pakar hadis muslimin. Sebagai pengingat, terdapat sabda Rasulullah yang sahih tentang Al-Husain sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 194 sampai 195, hadis nomor 4820. Rasulullah bersabda, Al-Husain dariku dan aku dari Al-Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Berkata Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih, namun keduanya yaitu Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dalam sahihnya. Berkata Az-Zahabi, sahih. Riwayat ini menunjukkan tentang keutamaan Sayyidina Al-Husain ibn Ali, di mana Rasulullah telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari diri Al-Husain alaihissalam. Maka siapa saja yang mencintai Al-Husain akan sama dengan mencintai Rasulullah. Mereka yang memeranginya otomatis telah memerangi Rasulullah. Maka bagaimana mungkin ungkapan Ibn Qayyim yang menulis bahwa Al-Husain berambisi terhadap kekhilafahan dapat disandingkan dengan berbagai riwayat sahih serta hadis di atas? Apakah Rasulullah telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari manusia yang berambisi pada kekuasaan? Ataukah ungkapannya itu yang tertera dalam kitabnya merupakan doktrin Bani Umayyah yang selalu memerangi Rasulullah sejak awal Islam hingga dibukanya kota Mekah? Berikut kami tampilkan video bukti kebencian Wahabi kepada Imam Husain. يعني الحسين لا أول من قتل ولا آخر من قتل ولا قتلته بشعة، وإنما صورتها الحكاية. سيدنا الحسين الرجال يعني عاش ابن أمير إلى أن مات وفي لحظة من اللحظات آخر حياته في ساعة من الساعات وقتل. يعني تستحق، يعني قضية ما تستحق، لكن الفرس دقوا عليها الوتر مالهم في سبيل أن يصنعوا قضية. مصيبة شنو؟ الحسين رجل عاش أمير وعاش فيه، يعني ما حد يقول لك ليش تقول الزبير أخطأ، لكن قول الحسين أخطأ في خروجه على يزيد. يقول لك شلون تقول هذا الكلام؟ يابا أخطأ، يعني مثل ما تقولون أخطأ الزبير، مثل ما تقولون الزبير أخطأ وطلحة وعائشة ومعاوية. ليش هذول يصير يخطئون مع أن الزبير وطلحة أفضل من الحسين، ومع أن علي أفضل من يزيد؟ يعني ليش ما يصير؟ إخواني، هل الحسين شهيد؟ نعم أسأل، هل الحسين شهيد؟ راح تدوخون بهاي الأسئلة مو؟ بس راح تشوفونها هذه الأسئلة طبيعية. لنفرض أن يزيد عمل أشياء تنكر. طيب يزيد بويع بيعة شرعية، ويزيد إمام
ويزيد أمير للمؤمنين، وبايعته الأمة جميعا. أولا قبل ما تبايع الأمة جميعا، الخليفة اللي قبله هو الذي أوصى له بالخلافة بعد ما استشار، واستشار من؟ تعقد شورى على بيعة حاكم كما عقدت ليزيد بن معاوية ليزيد. فيزيد خليفة شرعي، ويصير يزيد يقتل الحسين، يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزباج. فالحسين يقتل، حده القتل، وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه ستقتل أمته؟ الجواب عني لا أعلم، ولا كلفت نفسي أبحث علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل أو ستقتل أمته أم لا، الله أعلم. لماذا يبكي؟ أن سيقتل الحسين يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم هذا الشيء. Karena itu kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa para ulama panutan kelompok Wahabi bukan termasuk yang mencintai dan mengagungkan keluarga Nabi. Bahkan mereka terang-terangan menunjukkan kebenciannya kepada para manusia yang dicintai oleh Rasulullah. Mulai sekarang, jika para pemirsa mendengar pujian ataupun sanjungan dari ulama Wahabi terhadap keluarga Nabi, sebaiknya disambut dengan senyuman tidak percaya.